Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Tribahira, salah seorang mahasiswi dari program studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi di UIN Araniri, Banda Aceh. Jadi, tujuan dari video saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif. Soal yang pertama adalah sebutkan apa saja yang menjadi komponen dasar dalam proposal kualitatif dan jelaskan masing-masing komponen tersebut. Jadi, komponen dasar dalam proposal kualitatif itu semuanya ada 8. Yang pertama adalah latar belakang. Pada bagian latar belakang, kita menjelaskan mengapa penelitian yang kita buat ini penting dan apa yang melatar belakangi penelitian tersebut. Di sini kita perlu menjelaskan konteks penelitiannya dan masalah yang ingin kita pecahkan pada penelitian tersebut. Yang kedua ada rumusan masalah. Pada rumusan masalah kita menjelaskan apa yang ingin kita teliti dan apa pertanyaan penelitian yang ingin kita jawab. Rumusan masalah itu harus spesifik dan jelas. Yang ketiga, tujuan penelitian. Ini adalah bagian yang menjelaskan apa yang ingin kita capai dari penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus sesuai dengan rumusan masalah dan sifatnya harus jelas. Yang keempat, metode penelitian. Pada bagian metode penelitian, di sini kita menjelaskan bagaimana penelitian akan dilakukan. Di sini kita perlu menjelaskan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang akan digunakan pada penelitian tersebut. Kemudian yang kelima, sampel dan populasi. Pada bagian sampel dan populasi, ini merupakan bagian di mana kita harus menjelaskan siapa yang akan menjadi sampel dari penelitian yang sedang kita buat dan bagaimana mereka akan dipilih. Di sini kita perlu menjelaskan kriteria inklusi dan eksklusi sampel. Yang keenam, ada teknik pengumpulan data. Ini adalah bagian yang menjelaskan bagaimana data akan dikumpulkan. Contohnya, apakah menggunakan wawancara, observasi, atau analisis dari dokumen. Kemudian, yang ketujuh, ada teknik analisis data. Ini adalah bagian yang menjelaskan bagaimana data akan kita analisis. Di sini kita perlu menjelaskan metode analisisnya. Contohnya seperti analisis tematik atau analisis naratif. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, ada signifikansi penelitian. Pada bagian ini kita menjelaskan apa kontribusi penelitian ini terhadap bidang ilmu pengetahuan dan masyarakat. Di sini kita perlu menjelaskan bagaimana penelitian ini dapat bermanfaat dan memiliki dampak yang baik. Maka dengan itu, memahami komponen dasar dalam proposal kualitatif dapat menyusun proposal yang sedang kita teliti dengan sistematis dan efektif. Kemudian, soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan rekomendasi dalam hasil penelitian kualitatif? Rekomendasi dalam hasil penelitian kualitatif adalah saran atau usulan yang diberikan oleh peneliti berdasarkan temuan penelitian. Sederhananya, bisa kita simpulkan, rekomendasi adalah langkah selanjutnya yang sebaiknya dilakukan berdasarkan hasil dari penelitian. Rekomendasi ini bisa berupa saran untuk meningkatkan praktik atau kebijakan, strategi untuk mengatasi masalah yang ditemukan, atau ide untuk penelitian lanjutan. Kemudian yang ketiga, jelaskan maksud dari logis atau masuk akal dan faktual dalam merumuskan latar belakang masalah dalam penelitian kualitatif. Dalam merumuskan latar belakang masalah dalam penelitian kualitatif, ada 2 hal yang penting yang dapat menjadi acuan, yaitu yang pertama, logis atau masuk akal. Artinya,
latar belakang masalah harus masuk akal dan memiliki alasan yang kuat. Misalnya, jika kita ingin meneliti tentang pengaruh media terhadap perilaku remaja, maka latar belakang masalahnya harus menjelaskan mengapa topik ini penting dan relevan dengan kondisi saat ini. Kemudian yang kedua adalah faktual. Artinya di sini latar belakang masalah harus berdasarkan fakta dan data yang akurat. Kita perlu menyajikan data atau informasi yang valid untuk mendukung argumen yang ada di dalam penelitian kita. Contohnya, kita bisa menyajikan statistik tentang penggunaan media sosial di kalangan remaja atau penelitian sebelumnya yang terkait dengan topikmu. Maka dengan itu, latar belakang dan masalah dari penelitian akan membawa pembaca yakin akan penelitian yang sedang kita lakukan. Sedangkan soal yang terakhir adalah jelaskan perbedaan antara grand teori, makro, middle teori, dan mikro teori. Di dalam penelitian ada beberapa jenis teori yang kita gunakan untuk menjelaskan fenomena sosial. Maka berikut adalah perbedaan antara grand teori makro, middle teori, dan mikro teori. Yang pertama, grand teori makro. Grand teori adalah teori besar yang menjelaskan fenomena sosial secara luas dan umum. Contohnya, teori strukturalisme atau teori fungsionalisme. Grand teori ini memberikan kerangka berpikir yang cukup luas untuk memahami masyarakat dan fenomena sosial. Selanjutnya adalah middle teori. Pada middle teori ini adalah teori yang menjelaskan spesifik dan fokus pada aspek tertentu dari fenomena sosial. Middle teori ini berada di antara grand teori dan mikro teori. Contohnya, teori tentang peran keluarga dalam membentuk perilaku anak. Middle teori ini memberikan penjelasan yang lebih detail tentang fenomena sosial tertentu. Kemudian yang terakhir adalah mikro teori. Mikro teori adalah teori yang lebih spesifik dan fokus pada aspek yang sangat kecil dan fenomena sosial. Contohnya, teori tentang bagaimana individu memproses informasi dalam pengambilan keputusan. Mikroteori ini memberikan penjelasan yang sangat detail tentang fenomena sosial yang sangat spesifik. Jadi, perbedaan antara ketiga jenis teori ini adalah grand teori bersifat luas dan sangat umum. Middle teori spesifik dan fokus pada aspek tertentu. Sedangkan mikro teori sangat spesifik dan fokus pada aspek yang sangat kecil. Maka demikian peneliti dapat memilih teori yang sesuai dengan kebutuhan penelitian mereka. Saya rasa cukup sampai di sini video saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.